Halo, jumpa lagi di channel saya. Beberapa waktu lalu saya mengunjungi acara pameran otomotif di ICE PST, yakni acara GIAS ya, Gaikindo International Automotive Show ya. Jadi ini salah satu event internasional yang diselenggarakan terkait dengan otomotif. Jadi teman-teman nanti di sini akan menemukan berbagai macam produk otomotif dari mulai mobil, motor, dan produk-produk lainnya. Nah, secara garis besar saya kira GIAS ini karena tempatnya di ICE itu agak jauh kalau dari Jakarta. Teman-teman nanti bisa langsung parkir di area parkir. Pastikan teman-teman nanti mencatat area parkirnya, karena seringkali kita agak kebingungan mencari tempat mobil kita saat kita kembali lagi ya. Setelah itu ada teman-teman nanti akan membeli tiket. Tiketnya harganya 70.000 kalau kita datang ke sana langsung untuk hari biasa, dan kalau online itu sekitar 50.000. Menurut saya lebih baik teman-teman menggunakan platform online ini karena harganya lebih murah ya. Kalau di weekend itu harganya sampai 120.000 kalau datang langsung, dan 100.000 kalau online. Nah, pertama kali saat masuk teman-teman nanti akan dikasih gelang khusus kalau teman-teman on the spot di situ belinya langsung, dan itu akan digunakan selama 1 hari. Dan saat masuk sebenarnya saya startnya di hall 9 dan 10 karena di situ ada brand-brand produk besar. Tapi sebelum itu saya melewati salah satu brand pelek buatan Indonesia, yakni HSR ya. Nah, ini saya tertarik banget karena HSR ini sudah menjadi brand image pelek Indonesia ya. Saya melihat beberapa pelek dan saya juga sangat tertarik karena saya kemungkinan akan mengganti ban pelek mobil saya yang all new rush. Karena sudah hampir 5 tahun. Nah, sekarang menggunakan ring 17. Saya rencana akan mengganti menjadi ring 18 ya. Mudah-mudahan dengan diganti ring 18 mobilnya menjadi semakin tidak oleng lagi ya. Karena ada tips juga yang menyatakan bahwa coba peleknya menggunakan pelek yang lebih naikkan satu digit gitu menjadi 18, ring 18, dan barnya dikasih yang bagus, mungkin akan lebih bagus lagi. Gerai kedua yang saya kunjungi adalah gerai motor Honda ya. Di sini ada berbagai motor yang menurut saya sangat bagus dan cukup unik juga ya. Dan juga ada berbagai merchandise dari Honda. Meskipun memang tidak terlalu banyak, tapi garis besar saya kira mereka memamerkan motor-motor favorit ya, motor-motor besar yang ini mungkin menjadi cukup menarik untuk dilihat ya. Bagi teman-teman yang memang menyukai motor, secara garis besar kalau boot motor itu adanya di area depan ya, sementara untuk mobil itu ada di dalam semua. Ada banyak motor-motor yang dipajang di GIAS ini ya, di antaranya adalah Honda, lalu kemudian ada juga Piaggio, ada juga Alfa One, ada juga Polytron dan lain-lain ya. Di hall 10-9 saya masuk. Pertama kali adalah mengunjungi booth Mitsubishi dengan salah satu brand yang terbaru, yakni X-Force ya. X-Force saya mencoba langsung melihat bodinya ya. Secara garis besar saya kira cukup sudah banyak yang review saya kira mengenai X-Force ini, tapi garis besar booth ini menyiapkan berbagai brand Mitsubishi ya yang cukup bagus. Di antaranya adalah Mitsubishi X-Force SUV yang 5 penumpang. Nah, kebetulan di situ juga ada area yang khusus bagi kita yang ingin mendengarkan suara daripada sound system X-Force ini ya. Jadi kebetulan kan sound system X-Force ini menggunakan Yamaha. Nah, di situ ada gerai Yamaha yang menyiapkan khusus bagi kita yang ingin mendengarkan sound system dari X-Force dengan menggunakan audio powernya dari Yamaha. Garis besar saya kira ini cukup bagus ya. Dia ada 8 speaker dan menurut saya ini cukup enak ya.
Nah, hal yang menarik yang juga disiapkan oleh Mitsubishi adalah mereka menyiapkan truk khusus untuk anak-anak, yakni Educar ya. Truknya dari merek brand Tritron ya, mobil bak besar kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang membawa anak itu bisa meminjam buku yang ada di truk tersebut. Menurut salah seorang stafnya yang ada di situ, mereka menyiapkan Tritron Educar ini memang sengaja ini bagian daripada CSR Mitsubishi. Tujuannya supaya anak-anak tetap menyukai membaca ya. Di era digital seperti ini memang perpustakaan keliling menjadi salah satu alat untuk memudahkan masyarakat atau anak-anak membaca ya. Nah, gerai selanjutnya adalah gerai Hyundai ya. Seperti yang kita tahu bahwa Hyundai sekarang sudah punya pabrik di Indonesia. Dan pertama kali saya melihat mobilnya adalah mobil Santa Fe. Kemudian ini salah satu mobil favorit yang ingin saya beli suatu saat nanti. Di gerai Hyundai ini teman-teman selain akan melihat ikon mobil listrik yakni Ioniq 5 dan Ioniq 6, teman-teman juga nanti bisa melihat mobil yang menjadi favorit keluarga Indonesia saat ini, yakni Stargazer ya. Cuman saya tidak melihat langsung Stargazer X gitu yang lagi di launching. Saya justru fokusnya ke Santa Fe, kemudian Ioniq 5 dan Ioniq 6 ya. Menurut saya itu teman-teman nanti bisa melihat langsung bagaimana mobil ini cukup menarik perhatian semua orang ya. Santa Fe, Ioniq 5 dan Ioniq 6. Untuk ke gerai Wuling, salah satu mobil yang ingin saya lihat adalah Wuling Almas, All New Almas ya. Almas hybrid yang notabene sudah di facelift ya. Saya melihat perubahannya cukup signifikan, khususnya di eksterior ya. Meskipun dari segi interior sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa, tapi eksterior saya kira cukup menonjol sehingga akan tampak bahwa memang Wuling Almas hybrid yang baru ini akan berbeda dengan Wuling Almas hybrid yang sebelumnya. Teman-teman mungkin nanti bisa compare dengan mobil hybrid yang lain. Nah, mobil kedua yang juga saya lihat adalah Cortez ya. Cortez ini menjadi menarik karena dia kan 7-seater dan sudah ada captain seatnya, dan menurut saya ini menjadi pesaing berat Innova ya, karena dia juga cukup lega, cukup luas dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Juga dia ada semacam tempat untuk makan seperti ini di Wuling Cortez ini. Dengan harga di bawah 300 juta, menurut saya ini menjadi pilihan bijaksana bagi kita untuk memilih mobil MPV untuk keluarga yang nyaman dan automatically enak dipakai ya.
Nah, sementara untuk Suzuki setidaknya ada dua mobil yang ingin saya lihat. Pertama Grand Vitara, all new Grand Vitara, dan satu lagi adalah Baleno ya. Grand Vitara seperti yang kita ketahui dia diimpor langsung dari India ya. Dan menurut saya garis besar cukup bagus ya SUV ini, meskipun memang tidak secanggih mobil-mobil lain. Seperti biasa Suzuki ini sepertinya masih boleh dikatakan jalan di tempat. Namun bagi teman-teman yang menyukai brand ini, Suzuki memang menyiapkan brand-brand yang cukup bagus, cuman dengan mesin yang awet dan kuat ya, seperti Suzuki Grand Vitara dan juga Baleno. Menurut saya sangat layak bagi teman-teman untuk dilihat dan dicoba ya. Nah, di gerai Suzuki teman-teman juga akan melihat salah satu kecanggihan teknologi, yakni waterfall elektronik ya. Jadi ini ada ibaratkan apa namanya istilahnya, waterfall ya, waterfall. Suaranya ada, kemudian kita akan merasakan getaran dari air tersebut, air terjun ya. Jadi menurut saya ini salah satu daya tarik yang disiapkan oleh Suzuki. Mereka menyiapkan waterfall elektronik ya, waterfall yang memang dibuat dari kaca seperti itu, tapi dia ada suaranya plus ada gerakan airnya ya. Menurut saya ini juga teman-teman silahkan dicoba, salah satu booth yang menarik di Suzuki. Selain juga teman-teman nanti akan mencoba virtual test drive ya, dan nanti kalau teman-teman beruntung itu akan mendapatkan merchandise dari Suzuki.
Nah, mobil lain yang juga menjadi menarik perhatian semua orang adalah Hyundai Ioniq 5 versi batik ya. Mobil ini menjadi satu mobil yang menurut saya sangat layak untuk teman-teman lihat, karena bagaimana dia mengcombine antara teknologi modern electric vehicle yaitu EV-nya Hyundai Ioniq 5 yang cukup terkenal dengan batik ya. Nah, untuk boot MG, salah satu mobil yang menurut saya patut teman-teman coba adalah MG 4 EV ya. Dia salah satu mobil favorit, harganya sekitar 600 jutaan. Cukup bagus baik eksterior maupun interiornya. Saya mencoba ke dalam, ngecek semua teknologinya juga, melihat eksteriornya, menurut saya ini mobil bagus banget dan menjadi pesaing daripada Ioniq ya. MG ini menjadi salah satu brand combine antara Inggris dan Cina ya. Dan dengan harga segitu menurut saya ini cukup worth it kalau teman-teman mau beli mobil MG 4 EV ini ya. Samping tentu ada mobil-mobil bensin lainnya yang teman-teman bisa lihat. Nah, mobil non Jepang yang juga hadir di acara GIAS ini adalah Porsche ya. Porsche ini menjadi satu mobil favorit yang hadir di GIAS ini, dan dia diantaranya menyiapkan mobil Porsche GT4 RS ya. Ini salah satu mobil baru yang memiliki teknologi yang luar biasa dengan mesin yang cukup luar biasa. Teman-teman, sayangnya kita nggak bisa membuka apa-apa, kita hanya melihat di slide saja. Tapi garis besar saya kira dengan melihat di slide aja kita bisa cukup membayangkan mobil ini cukup keren dan bagus banget ya. Porsche ini memang luar biasa.
Nah, salah satu gerai mobil yang menurut saya cukup layak juga untuk teman-teman lihat, yakni Mazda ya. Seperti yang kita ketahui, Mazda ini menjadi salah satu brand favorit di Indonesia, dan mereka menyiapkan banyak mobil dan dalamnya mobil listrik ya. Mazda MX-30 ini menjadi satu mobil yang menurut saya teman-teman bisa lihat, meskipun memang belum kita bisa buka, tapi garis besar mobil ini cukup bagus. Di samping ada CX-5, CX-3 dan banyak brand dari Mazda yang baik electric vehicle ataupun yang biasa ya. Booth selanjutnya yang produk Jepang yang menurut saya sangat layak teman-teman lihat dan cek mobilnya adalah Lexus. Lexus adalah brand premium dari Toyota. Selain dia menyiapkan mobil-mobil listrik, mereka pun menyiapkan mobil-mobil premium MVP seperti Lexus ini nih, yang mirip-mirip Alphard ya, LM350. Ini menjadi salah satu mobil yang menurut saya luar biasa keren banget, dan sayangnya memang kita nggak bisa lihat ke dalam karena mungkin mobil ini baru akan di launching, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa melihat langsung, khususnya reviewer yang sudah cukup terkenal ya, seperti Ridwan Hanif, kemudian Petra Eri, kemudian Om Mobi dan lain-lainnya. Sementara kita yang pengunjung biasa itu hanya bisa melihat dari jauh, tapi garis besar saya kira dengan melihat pun kita sudah bisa merasakan bagaimana mobil ini cukup mewah, dan harganya mungkin sekitar di atas 2-3 miliar ya. Saya kira ini memang mobil bukan diperuntukkan untuk kita yang pas-pasan, tapi ini untuk orang-orang kaya yang memang uangnya cukup berlebih ya. Tapi garis besar saya kira dengan melihat mobil ini pun kita sudah cukup bersyukur ya, bisa melihat mobil mewah dari luar negeri, dari Lexus, apalagi produk Lexus yang notabene dia membuat mobil itu tidak asal-asalan ya, cukup keren. Nah, booth selanjutnya yang sangat ingin saya kunjungi karena adanya launching yaitu Honda ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Honda sudah mengeluarkan CR-V generasi ke-6 dan sudah hibrid.
Dan kebetulan di Gias ini mereka sudah launching juga, launching Honda CR-V Hybrid. Dan teman-teman bisa lihat pengunjungnya cukup banyak banget, hampir semua menggerubuti CR-V ini. Seperti yang kita ketahui bahwa si Honda CR-V ini menjadi satu SUV favorit di Indonesia karena dia menggunakan teknologi monocoque bodinya ya, plus teknologinya juga sudah luar biasa ya. Dan harganya ini sekitar 700 jutaan ya teman-teman yang CR-V Hybrid ini. Menurut saya ini menjadi salah satu mobil yang memang direkomendasikan bagi teman-teman yang punya uang, yang ingin memiliki Honda, khususnya Honda CR-V yang memang di kita sudah sampai generasi ke-6 ya. Dan dari generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mobil ini menjadi satu mobil favorit yang direkomendasikan bagi keluarga Indonesia dengan teknologi Honda yang sungguh sangat hebat ya. Ya, di gerai Honda juga Honda menyiapkan mobil-mobil electric vehicle ya, EV seperti ini, Accord EV. Dan memang sayangnya belum bisa kita buka dalamannya, tapi garis besar saya kira Accord EV ini menjadi satu mobil yang menurut saya kalau seandainya memang jadi di launching di Indonesia, ini salah satu pesaing berat Ioniq 5 ataupun Ioniq 6 ya. Karena Accord EV ini kan seperti yang kita tahu, Accord ini menjadi mobil pesaing Camry juga ya. Kalau dia sudah menggunakan electronic vehicle, berarti dia sudah cukup canggih teknologinya, mungkin agak di atas rata-rata. Accord yang sekarang pun itu sudah cukup canggih, apalagi kalau Accord EV yang RS ini. Menurut saya kalau di launching Indonesia ini akan laku keras ya, khususnya bagi teman-teman yang menambahkan mobil EV keluaran Honda ya. Karena sejauh ini kan Honda belum mengeluarkan mobil electronic vehicle ya di Indonesia ya, baru yang hybrid. Dan setelah itu saya berkunjung ke booth Toyota. Di booth Toyota saya fokus ke Gazoo Racingnya saja. Dan di situ ada mobil balapnya, di antaranya ada Toyota 86 ya. Ini salah satu mobil favorit saya kalau bermain Gran Turismo ya di PlayStation. Ini Toyota 86 ini menjadi salah satu mobil yang menurut saya sangat kencang kalau diajak balap ya. Nah, di samping Toyota itu ada boothnya Subaru ya. Subaru salah satu mobil yang sangat banyak dilihat orang itu adalah Subaru WRX ya. Seperti yang kita tahu, mobil Subaru ini adalah WRX ini adalah mobil balap di rally ya, rally balapan, dan dia sangat luar biasa kencang banget ya. Ini sepertinya ini mobilnya manual ya teman-teman, warnanya biru dikombin dengan warna garis bawah warna seperti V kayak gitu, dan ini cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya mobil ini dibawa ke Cipularang gitu, pasti akan hebat banget dan akan menjadi pusat perhatian semua orang. Nah, ternyata mobil ini sudah laku ya teman-teman, sudah sold di situ, sudah terjual ya mobil ini. Saya nggak tahu pasti harganya berapa, tapi yang jelas mungkin sekitar 1-2 eman ya. Booth selanjutnya adalah Nissan ya.
seperti yang kita ketahui teman-teman, Nissan ini saat ini sedang fokus membuat mesin e-power ya, teknologi hibrid. Cuman dia hibridnya itu murni, tidak murni ya, maksudnya murni banget dalam artian roda penggeraknya menggunakan elektrik ya, tetapi dia masih si mesinnya itu masih menggunakan bensin ya atau fosil. Cuman si fosil ini hanya digunakan untuk mengisi listriknya. Jadi kalau di kita mungkin teknisnya ya seperti genset aja mesinnya, itu isi mesin genset itu untuk ngecas si baterainya ya. Jadi karena e-power ini itu menyebabkan bensinnya itu cukup irit. Jadi bagi kita yang memang malas untuk punya electric vehicle tapi malas untuk nyolokin ke listrik, saya kira ini e-power ini menjadi salah satu alternatif ya. Kita tetap masih bisa beli bensin, cuman untuk 30 liter aja itu bisa dipakai untuk 1000 kilo ya. Itu menurut Nissan seperti itu, dan si teknisnya juga menjelaskan bahwa memang e-power ini jadi satu teknologi yang menurut dia akan memudahkan masyarakat ya. Bagi mereka yang malas membeli mobil listrik yang dicolok langsung ke listrik, lebih baik membeli mobil ini. Jadi dia tetap beli bensin 30 liter untuk 1000 kilo, dan si bensin ini digunakan untuk mengecas baterainya. Nah, di Jepang ini sudah ada Nissan Serena e-power ya, yang menggunakan e-power juga. Kalau di Indonesia kan ada Nissan e-kick ya. Nah, di Jepang itu sudah ada Nissan Serena e-power yang terutama begini, dia salah satu MPV cukup laris di Jepang ya, karena sekarang menggunakan teknologi e-power. Mudah-mudahan Nissan e-power Serena e-power ini juga nanti akan dibawa ke Indonesia dan dijual di Indonesia. Saya kira ini menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang malas membeli mobil listrik, yang langsung ngecas ke listrik. Cukup teman-teman bisa beli mobil Serena yang e-power tersebut. Nah, saya juga kemarin sempat mencoba test drive atau test ride motor listrik Alfa One ya, dan itu ada di belakang stage, di belakang gedung. Kita daftar dulu registrasi, nanti kita bisa mencoba berbagai mobil motor, khususnya motor listrik ya, baik Polytron, Alfa, lalu kemudian ada juga Piaggio ya, ada juga Royal Enfield, ada juga Bentley dan lain-lain. Nah, sembari teman-teman menunggu atau setelah sholat, teman-teman juga bisa makan dan minum di food court di depan hall 9, 8, 9, 10 ya. Dan makanannya menurut saya masih reasonable harganya. Selain itu bagi teman-teman yang muslim, itu disiapkan juga musola di lantai 3A dan juga di lantai di atas ya, di lantai 2 di 3A dan juga di lantai 89. Oke, saya kira itu review saya mengenai Gias 2023. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.